Jadi ini sin 135. 135 itu ini kuadran 2. Kuadran 2 nilai sin itu positif. Ya, sin kuadran 2 nilainya positif. Jadi ini kita buat 180 min. Kalau kuadran 3 dia 180 plus. Jadi cara ngapalinya kalau kuadran 2 itu nanti dibuat 180 min alfa. Kalau kuadran 3 kita buat 180 plus alfa. Kalau kuadran 4 itu kita buat 360 min alfa. Jadi seperti ini. Jadi 180 min 45 derajat. Berarti kita ambil sudutnya ini saja 45. Jadi sin 45 derajat. Ini kuadran 2 nilainya positif untuk sin. Jadi ini setengah akar 2. Berikutnya, saya geser aja ya. Geser di sini. Nah, berikutnya adalah tangan minus 420 derajat. Nah, kalau tangan minus itu min tangan 420 derajat. Minnya keluar. Kalau cos dia min jadi positif. Minnya hilang. Tapi kalau tangan sin minnya di belakang. Taruh di depan, dipindahin di depan. Jadi ini min tangan 420 itu 360 derajat plus berapa? Plus 60 derajat. Berarti kita ambil 60 derajatnya ini. Jadi min tangan 60 derajat. Ini kuadran 1 ya. Jadi tangan 60 itu akar 3. Jadi tangan 60 itu akar 3. Jawabannya min akar 3. Ya, screenshot dulu nomor 1. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Ya. Sin A plus cos A kali kotangen A itu sama dengan P kali kosekan A. Kita jabarkan yang ini ya. Kita jabarkan ruas kiri. Ya, ruas kiri kita jabarkan. Jadi ini kita jabarkan saja. Sin A ditambah cos A. Kotangen itu cos per sin. Ya. Jadi sin A plus cos kuadrat A per sin A. Nah ini kan per 1 nih. Ya, samakan penyebut sin A. Berarti ini penyebutnya ini saya kasih sin A. Ini jadi dikali sin A jadi sin kuadrat A. Ya, ditambah cos kuadrat A per sin A. Sehingga sama dengan sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu sama dengan per sin A. Nah, sin kuadrat plus cos kuadrat itu sama dengan 1. Berarti 1 per sin A. 1 per sin A itu adalah kosekan. Kosekan A. Sepersin itu kan seperkos. Sepersin itu kebalikan SC. Kosekan A. Kosekan A. Nah, ini sama dengan ya P kosekan A. P kosekan A. Ya, ini berarti di sini kalau nggak ada ini angkanya 1. Ini kosekannya A ini sama dengan ini. Berarti P itu sama dengan 1. Jadi P-nya itu sama dengan 1.
Dah, screenshot dulu. Satu itu biasanya tidak ditulis. Cuma ini kita harus munculkan supaya ketemu P. Screenshot dulu nomor 2. Kita lanjut nomor 3. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Tentukan amplitudo, periode, dan sebagainya. Kita pakai teori ini. Ya. Untuk jawaban A, ya, Fx sama dengan min 3 cos 4x. Ya. Jadi kita lihat Fx sama dengan A cos, ya, B X plus minus C plus minus D. Jadi ini A-nya itu minus 3, ini B-nya 4, C-nya nggak ada, D-nya nggak ada. Pertanyaannya adalah periode. Periode itu rumusnya adalah 2pi per B. Berarti 2pi per B-nya 4. Berarti ini pi per 2. Terus amplitudo. Amplitudo itu mutlak A. Jadi min 3 dimutlakkan jadi 3. Ini yang pertama, yang kedua. Yang ketiga ditanyakan nilai minimum. Nilai minimum. Nilai minimum rumusnya adalah min mutlak A plus D. Min mutlak A tadi kan 3 ya, mutlak A 3. Ya, mutlak A kan ketemunya 3. Ya, mutlak A 3. Jadi min 3 plus D-nya 0. Jadi dapatnya nilai minimumnya minus 3. Kemudian nilai maksimum itu mutlak A plus D. Mutlak A itu 3 plus D-nya 0. Jadi ini 3. Ini jawaban A. Sekarang jawaban B. Ya. Saya tulis di sini aja. Ya. Fx sama dengan A sin B X plus minus C plus minus D. Berarti A-nya 1/4, B-nya 2, C-nya pi, D-nya 0. Kita jawab satu. Yang pertama, periode. Periode itu 2pi per B. 2pi per B-nya adalah 2. Jadi periodenya pi. Ya, periodenya adalah pi. Kemudian yang kedua, amplitudo itu mutlak A. Ya, A-nya 1/4. Jadi ini 1/4 amplitudonya. C, nilai minimum itu min mutlak A plus D. Min mutlak A 1/4, D-nya adalah 0, nggak ada D-nya. Jadi min 1/4. Ya. Kemudian nilai maksimum. Min, nggak ada min ya. Mutlak A plus D. A-nya itu mutlak A 1/4 plus D-nya 0. Jadi ini 1/4 positif. Sekarang yang C.
fx sama dengan A sin B x plus minus C plus minus D. Berarti A-nya minus 2, B-nya 3, C-nya pi per 3, D-nya 4. Ya, berarti yang ditanyakan pertama periode 2pi per B. 2pi, B-nya 3, 2 per 3 pi. Yang berikutnya amplitudo mutlak A. Mutlak min 2 berarti 2. Nilai minimum min mutlak A plus D. Min mutlak A adalah 2 ditambah D-nya adalah 4. Jadi 2. Nilai maksimum mutlak A plus D. Mutlak A 2 plus D-nya 4 jadi 6. Ya, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan grafik berikut ini. Ya. Tentukan persamaan fungsi ini. Ya. Kamu lihat di sini. Ini kan fungsi sin atau cos, kita lihat ini sebenarnya aslinya itu saya potong ya. Aslinya saya potong di sini. Aslinya seperti ini ya. Awalnya itu seperti ini. Jadi kalau fungsi seperti ini itu adalah sin. Ya, grafik sin itu kayak gini, grafik sin itu kayak gini. Ini dimulai dari 0. Ya, grafik sin. Ini intinya Y sama dengan A sin B X plus minus C plus minus D. Kita lihat di sini dulu. Amplitudonya di sini 1. Ke sini amplitudonya 1. Berarti A-nya 1. A-nya 1. Kita cari B. B itu rumusnya 2pi per periode itu kan 2pi per B. Ya. 2pi per B. Ya. 2pi per B, perhatikan baik-baik. Di sini periode itu waktu satu gelombang. Waktu satu gelombang itu kan kita lihat sini. Waktu satu gelombang ini satu gelombang ya. Kita belajar gelombang fisika. Satu gelombang itu satu puncak, satu lembah. Nah, ini koordinatnya pi per 2. Ini 3pi per 2. Berarti selisihkan. Ini periodenya 3pi per 4 dikurangi pi per 2. Jadi periodenya ini 3pi per 4 min ini 4 ya, ini 2pi. Jadi periodenya pi per 4.
ya, 3 pi per 4 dikurangi, oh ini pi per 12 ya, ini pi per 12, sorry, ini 12. Ini 12 ya, sorry, ini 12. Ini 12 nih. 12, ini 12 berarti kita buat penyebutnya 12. Ini berarti 12, berarti 3 ini 9. Ini 12, berarti 8 per 12 pi. Itu berarti bagi 4, berarti 2 bagi 4, 3. Berarti saya masukkan ke sini. Periodenya 2 per 3 pi, atau 2 pi per 3 sama dengan 2 pi per b. Berarti 2 pi-nya coret, satu kali silang, jadi b-nya ketemu 3. Terus berikutnya, di sini tadi, berarti nanti persamaannya Y sama dengan A-nya 1, sin 3, ya, kurung X, ya. Di sini digeser, kan aslinya seperti ini, terus digeser ke kanan, pi per 12. Jadi digeser pi per 12. Ya. Tadi kalau mencari C itu gimana? C-nya nggak ada. Pergeseran. Pergeseran itu lihat teorinya sini. Ini lihat sini, lihat gambar aja, langsung gambar contoh aja. Gambar yang tadi. Nih. Ini Y sin X. Saya geser ke kanan sebesar pi per 3. Berarti ini nanti menjadi Y. Ya, jadi yang warna merah ini nanti Y sama dengan sin, ya, X digeser ke kanan pi per 3 jadi min pi per 3. Jadi min, ini makanya ini min. Geser ke kanan itu min, geser ke kiri plus. Jadi min pi per 3, perbesaran pergeserannya ini. Berarti tambahi min. Ya. Jadi ini min pi per 12. Ya, pi per 12. Kenapa ini min? Ini artinya apa? Digeser ke kanan pi per 12. D-nya nggak ada. Ya, kenapa D-nya nggak ada? Karena ini amplitudonya sama, yang bawah ini sama, 1, 1. 1 min 1, jadi tidak berubah, D-nya 0. Khusus D-nya 0. D-nya 0. Berarti tulis Y sama dengan 1 itu biasanya nggak ditulis. Sin 3 X min pi per 12. Jawabannya ini. 1 tidak ditulis depan, ini 1 nggak ditulis. Biasanya seperti itu. Udah, screenshot dulu. Kalau udah, kita lanjut soal yang terakhir dari screenshot ya, terakhir ya. Jarak antara rumah Husna dan kantor pos 600 meter, ini 600 meter. Jarak antara kantor pos dengan taman kota 300 meter. Ya. Tentukan jarak antara taman kota dan rumah Husna. Ini ditanyakan. X ini berapa? Ini pakai aturan kosinus ya, pakai aturan kosinus. Ya. Aturan kosinus itu kayak gini, misalnya saya gambar seperti ini aja. Saya miripkan dengan itu aja ya. Misalnya ini
X, ini A, ini B, ini alfa, ya. Berarti kalau saya cari X kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2A kali B kosinus alfa. 2A kali B kosinus alfa. Ya, berarti ngikuti ini. Berarti kita lihat. Jadi X kuadrat sama dengan A 600 kuadrat tambah B 300 kuadrat min 2 kali 600 kali 300 kali cos 120 derajat. Nah, ini saya simpan 100 atau saya simpan nolnya 2 biar gampang, ya, gampang hitung. Jadi X kuadrat saya simpan nolnya 2 jadi 6 kuadrat tambah 3 kuadrat min 2 kali 6 kali 3 kosinus 120. X kuadrat sama dengan 36 tambah 9 min 2 kali 6 kali 3 kosinus 120 itu min setengah. Ya, cos 60 kuadran 2 negatif. Berarti ini coret dengan ini. Ya, jadi X kuadrat sama dengan 45 ditambah 18. Jadi X kuadrat sama dengan 363. Jadi X sama dengan akar 63 itu sama dengan akar, ya, 9 kali 7. Jadi X-nya adalah 3 akar 7. 3 akar 7. Nah, di sini akar 7 2,65. Jadi X sama dengan 3 kali 2,65. Nah, X-nya ini ketemu 7,95. Nah, ini tadi kan disimpan nolnya 2, disimpan 100. Nah, baru masuk sini. X sama dengan 7,95 kali 100. Jadi X-nya ini 795 meter. Jadi jawabannya ini. Silakan di screenshot dulu. Jawaban terakhir. Udah ya, sampai di sini untuk materi fungsi trigonometri sudah selesai. Ya, terima kasih semuanya. Udah ya, Pak. Udah ya, silahkan tutup ya. Terima kasih semua, selamat malam.